Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian kembali lagi belajar bersama Bu Sofa ya. Ibu harapkan hari ini kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 2, subtema 1 tentang sumber energi, pembelajaran keempat ya anak-anak ya. Nah, ada yang sudah belajar tentang pembelajaran 4? Kira-kira kita hari ini belajar tentang apa ya anak-anak ya? Nah, silahkan perhatikan video ini ya anak-anak ya. Sumber energi apa yang membuat lampu menyala? Pasti sudah ada yang tahu ya, tebak-tebakannya. Nah, energi apa yang membuat lampu menyala? Kita pelajari anak-anak ya hari ini ya. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya, ya. Perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada gambar aktivitas yang menggunakan energi listrik, ya. Nah, listrik ini sangat membantu manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Misalnya menggunakan kulkas, itu menggunakan energi listrik ya anak-anak ya. AC, televisi, lampu, atau benda elektronik lainnya seperti komputer, kipas angin, kompor listrik, oven listrik, itu semua membutuhkan energi listrik. Nah, kalau energi listrik sampai tidak ada, kadang manusia itu kebingungan ya. Misalnya, manusia kalau misalnya tidak ada energi listrik, maka kegiatan pun akan terhenti karena sekarang ini sebagian besar semua elektronik itu menggunakan energi listrik ya. Kalau misalnya tidak ada listrik, bisa di rumahnya menjadi gelap dan juga kepanasan karena tidak bisa menyalakan AC atau kipas angin. Dan juga kadang sekarang kebanyakan orang itu bekerja menggunakan komputer, jaringan internet. Jadi kalau listrik tidak ada, itu mereka aktivitasnya tidak bisa terlaksanakan. Jadi listrik itu sangat mempengaruhi kegiatan atau aktivitas manusia sehari-hari ya anak-anak ya. Ya, kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, sekarang masih gambar yang tadi. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Nah, di sini menceritakan bahwa manusia tidak bisa terlepas dari sumber energi listrik, seperti penggunaan televisi. Dia bersumber dari energi listrik, lalu berubah ke energi cahaya dan suara ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Nah, di sini penggunaan kulkas ya, bersumber dari energi listrik menjadi energi cahaya ya. Nah, terus AC, lampu juga ya, dan juga barang elektronik lainnya. Banyak sekali barang elektronik yang menggunakan sumber listrik ya anak-anak ya. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik.
Namun ingat ya anak-anak ya, ada hak berarti ada juga kewajiban. Nah, kewajiban kita adalah menghemat penggunaan listrik ya. Jadi, jangan mentang-mentang ada listrik terus nih. Jadi, kita menghambur-hamburkannya ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian lihat ya. Gambar A berikut ini ya. Nah, di sini ada anak yang sedang tidur. Namun di sini laptopnya menyala, TV-nya menyala, ini handphone terus dicas, padahal mungkin baterainya sudah full ya terisi. Nah, di gambar ini apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya? Nah, mari kita jawab pertanyaan berikut ya anak-anak ya. 1. Apakah kita berhak menyalakan TV? Tentu ya, kita berhak untuk menyalakan TV karena kita mempunyai hak untuk mendapatkan sumber energi listrik. Yang kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Maka yang terjadi sumber listrik akan boros ya anak-anak ya. Nah, yang ketiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Nah, jika akan tidur berarti harus mematikan semua barang elektronik seperti TV, laptop, handphone juga. Nah, bahkan kalau bisa lampu juga dimatikan saja supaya kita dapat menghemat energi listrik ketika kita tidur. Jadi, yang dinyalakan lampu-lampu yang digunakan saja. Apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar yang perlu diperbaikinya? Jika memang barang elektronik tidak digunakan atau kita akan tidur, alangkah baiknya untuk dimatikan terlebih dahulu supaya kita dapat menghemat sumber energi listrik ya anak-anak ya. Seperti itu. Nah, mari kita bandingkan ke gambar yang B ya anak-anak ya. Nah, di sini Ibu punya gambar B ya. Nah, coba lihat. Kalian amati terlebih dahulu ya gambar B ini. Nah, di sini ada gambar satu keluarga, mereka menonton bersama ya anak-anak ya. Nah, mari kita jawab pertanyaan berikut ya. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Tentu ya, kita berhak menyalakan TV karena kita berhak mendapatkan sumber energi. Yang kedua, apa manfaat kita menonton TV bersama anggota keluarga? Tentu banyak ya manfaatnya. Kita bisa menjalin kekeluargaan, kebersamaan, dan juga kita dapat menghemat energi listrik. Bisa terbayang tidak anak-anak jika ayah menonton TV sendiri, ibu menonton TV sendiri, dan adik menonton TV sendiri. Maka televisi yang digunakan itu ada 3 dan energi listriknya pun akan bertambah yang harus digunakan. Jadi, selain kita bisa menghemat energi listrik, kita juga bisa sambil bercanda bersama keluarga ya anak-anak ya, jika kita menonton TV bersama. Nah, yang ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri ya? Kurangnya kebersamaan. Setelah itu, energi pun akan lebih boros ya anak-anak ya. Nah, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Hal baiknya apa anak-anak? Ya betul, kita dapat menghemat energi jika menonton TV bersama-sama. Terciptanya saling kebersamaan, kekeluargaan di antara ayah, ibu, dan adik. Ya anak-anak ya. Jadi kita bisa mengetahui dari 2 gambar yang telah Ibu sajikan bahwa
Contoh yang baik itu adalah kita bisa menggunakan barang elektronik yang menggunakan sumber energi listrik sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang bisa dihemat, kenapa tidak ya anak-anak ya? Gunakan seperlunya, jangan mentang-mentang ada nih, jadi kita boros. Itu tidak baik ya anak-anak ya. Ingat, hak itu apa yang kita peroleh. Nah, kewajiban apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita misalnya menghambur-hamburkan energi listrik, maka nanti tagihan listrik pun akan besar ya. Nah, itu bisa termasuknya boros ya. Padahal kita bisa menghematnya dengan menggunakan barang elektronik sesuai dengan keperluan kita. Jadi setelah pembelajaran ini kalian harus membiasakan nih kalau melihat lampu yang tidak terpakai itu cepat-cepat dimatikan. Saling mengingatkan di antara keluarga kalian. Misalnya ibu kalian lupa nih mematikan televisi padahal sedang pergi. Kalian lagi belajar tidak menggunakan televisi. Nah, cepat kalian matikan televisinya ya. Dan saling mengingatkan, "Mah, ini sama saya dimatikan ya karena kita harus menghemat listrik." Terus juga, nah setelah pembelajaran ini kalian harus biasakan kalau sebelum tidur itu, kalau memang kalian sudah mengantuk ya, jangan dipaksakan untuk menonton TV. Ini masih sering terjadi ya anak-anak ya. Kalau misalnya memang kalian mengantuk, TV-nya matikan, lalu kalian tidur di tempat tidur, setelah itu berdoa ya. Jadi matikan dulu barang-barang elektronik yang telah kalian gunakan. Ibu harapkan mulai hari ini kalian bisa menghemat energi sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Supaya kita bisa menggunakan sumber energi semaksimal mungkin dan sebijak mungkin ya anak-anak ya. Nah, di sini ada poster ya anak-anak ya. Tips menghemat energi. Nah, di sini ada poster ya. Nah, cara untuk menghemat listrik yaitu atur penggunaan lampu seperti tadi yang sudah Ibu bicarakan ya. Cabut steker listrik jika tidak terpakai nih. Misalnya sudah mengecas HP ya, cabut casannya. Ganti lampu pijar dengan lampu LED ya. LED itu lebih hemat penggunaan listrik ya anak-anak ya. Atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Jadi kalau misalnya memang tidak perlu banget ya jangan digunakan ya anak-anak ya. Nah, gunakan alat elektronik hemat listrik. Jadi kalau mau membeli barang itu lihat setiap merek itu kan ada watt listriknya. Misalnya setrikaan merek A, B, C. Nah, cari watt listrik yang paling rendah supaya kita tidak boros energi ya anak-anak ya, tidak boros energi listrik. Nah, ini juga ada poster yang kedua ya. Nah, seperti aturlah suhu lemari es. Nah, lemari es ini jangan sering dibuka ya, kalau dibuka itu energinya lebih besar. Jadi buka kalau memang perlu, terus ambil barang dari kulkas itu sekalian ya, supaya energinya tidak boros ya. Terus menanak nasi juga dicabut saja, jangan dari pagi sampai malam itu digunakan terus. Ya anak-anak ya, kalau ini seperti yang tadi dicontohkan. Nah, sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya, itu ya anak-anak ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak.
Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.